One Piece Chapter 1084. Judul kali ini adalah percobaan pembunuhan Celestial Dragon. Chapter dimulai di tanah suci Marigos di dalam kastil Pangea. Terlihat Sabo menjatuhkan beberapa pengawal yang menghadangnya. Bonnie juga terlihat di sini dan bertemu dengan Sabo. Bonnie mengatakan, "Kau Sabo bukan? Aku adalah Bonnie. Aku pikir kita berdua telah melakukan hal sama. Jadi mari kita berbicara dengan singkat." Mereka masuk ke kuartal penjaga dan mencuri kunci untuk membebaskan para budak. Sabo dan Bonnie berlari sambil berbicara. Sabo mengatakan, "Aku mendengar kalau Kumasan memiliki seorang putri." Bonnie berkata, "Aku selalu mengawasi aktivitas dari tentara revolusioner. Oleh karena itu, aku mempercayai kalian. Aku akan menyerahkan kepada kalian agar tubuh ayah tetap aman." Kemudian salah satu gagak Karasu mendatangi Sabo dan Sabo memberikan kunci yang ia baru saja curi. Sabo berkata, "Karasu, misi telah selesai, kirimkan kunci ini dan katakan pada Morley untuk mendapatkan Kuma dan lainnya. Lalu kembali segera setelah mereka bebas." Karasu bertanya, "Bagaimana denganmu Sabo?" Sabo menjawab, "Aku akan berada di belakangmu setelah semua ini selesai." Sabo bertanya kepada Bonnie apa langkah selanjutnya. Bonnie menjawab bahwa setelah ini dia akan pergi ke Pulau Egghead untuk melihat apakah Vegapunk bisa memulihkan pikiran ayahnya. Lalu Sabo merasakan ada beberapa penjaga yang datang. Sabo langsung melompat ke atas bersembunyi sambil menggendong Bonnie. Kita mendengar beberapa percakapan yang menarik dari penjaga itu. Penjaga itu mengatakan, "Apakah kau belum dengar? Kau bisa disalahkan jika kau tahu apa itu. Apa maksudmu?" Mereka pergi karena mereka melihatnya. "Melihat apa maksudmu? Ruangan fantom legendaris. Kau bodoh, jangan berbicara hal seperti itu. Maksud dari fantom adalah seperti hantu, jadi ini disebut ruangan hantu." Sabo yang mendengar hal itu mulai penasaran apa yang dimaksud dari penjaga itu. Lalu Sabo dan Bonnie berada di luar kastil. Sabo berkata, "Pulau Egghead berada di dunia baru. Kita menuju arah yang berlawanan. Jadi semoga berhasil dalam perjalananmu." Bonnie menjawab, "Sedikit aneh melihat tindakan pasukan revolusioner yang ramah, tapi kita berdua memiliki tujuan yang sama dan menyelamatkan orang yang sama." Kemudian kita pindah adegan, kita berada di dalam kastil. Terlihat Cobra berbicara dengan 5 tetua atau kita sebut Gorose. Gorose berkata, "Raja Cobra dari Alabasta, apa yang kau ingin tanyakan?" Cobra berkata, "Sepertinya aku harus mulai dari awal. Seperti yang Anda ketahui, organisasi yang dikenal sebagai pemerintah dunia didirikan 800 tahun yang lalu. Ketika 20 kerajaan yang berbeda datang bersama, keluarga mereka semua segera pindah ke Marigos untuk hidup sebagai satu klan. Disebut sebagai Celestial Dragon yang bertanggung jawab atas penciptaan dunia. Dan oleh karena itu, mereka telah mengatur ciptaan mereka sejak itu. Secara internal, 20 kerajaan tersebut dianggap sama dan untuk memastikan bahwa tidak ada diktator individu yang akan bangkit dari antara mereka. Mereka memasang tron yang kosong, masing-masing menempatkan senjata di sekitar tahta untuk menyimbangkan sumpah mereka untuk tidak pernah mencoba dan duduk di atasnya. Pada saat yang sama, keluarga royal baru dipilih untuk memerintah bangsa, bahwa para pendiri tidak bisa lagi memimpin keluarga yang masih berkuasa. Sampai hari ini, untuk menjamin transisi yang halus, semua referensi menyebutkan pemerintahan dinasti sebelumnya dihapus dari setiap negara pendiri masing-masing, dengan pengecualian satu-satunya dari Alabasta. Saat itu adalah Ratu Lily, saat namanya diimmortalisasi sebagai salah satu dari 20 pendiri kerajaan. Dia tidak tinggal untuk menjadi Celestial Dragon. Sebaliknya, dia akan kembali ke Alabasta untuk melanjutkan pemerintahannya. Itulah mengapa keluarga Nefertari terus bertindak sebagai berdaulat. Ini juga berarti bahwa hanya 19 senjata yang pernah ditempatkan di sekitar tron kosong itu. Gorose botak berkata, "Itu sama seperti yang kau bicarakan. Tapi pertanyaan utamanya apa sebenarnya?" Cobra melanjutkan perkataannya, "Aku telah mencuri semua teks kuno yang di kerajaanku. Tapi seperti yang aku bisa katakan, semua orang yang diketahui mengikuti periode setelah Void Century atau abad kekosongan memiliki satu kesamaan, namanya tidak disebutkan sama sekali."
Tampaknya Ratu Lily tidak pernah berhasil ke Alabasta dan akibatnya beban menguasai negara. Apakah Anda memiliki catatan tentang apa yang terjadi padanya? Kurose menjawab, 800 tahun adalah waktu yang sangat lama. Benar bahwa dari 20 keluarga garis Nefertari tidak pindah ke sini. Namun, dipercayai bahwa Ratu kembali ke negerinya setelah keputusan itu. Mohon maaf, tapi aku takut salah itu detailnya. Tentang motif dan perjalanannya yang hilang dalam sejarah kami tidak tahu. Lalu Kobra bertanya lagi. Kobra berkata, dalam hal itu apa yang dimaksud di? Kurose berkata, mengapa kau bertanya itu? Kobra menjawab, kebenaran adalah surat pendek ditulis oleh Ratu. Telah diberikan dari satu generasi ke berikutnya. Scene dipotong, kita pindah ke halaman di Kastil Pangea. Keadaannya semakin kacau di mana Shirahoshi berhasil dirantai dan ditangkap oleh Tenryubito, dan yang menangkapnya adalah Kuma sendiri. Shirahoshi meminta tolong tapi tidak ada yang berani untuk membantunya. Tenryubito Carlos dengan bahagia mengatakan, akhirnya aku bisa menangkap putri duyung raksasa. Kira-kira apa yang dia makan? Aku akan membawamu ke kota setiap hari dan jika kau tidak mendengarkanku, kau akan merasakan sakit atau disiksa. Shirahoshi terus menjerit meminta tolong, tapi orang-orang sekitar hanya bisa melihat bahkan ada yang berlari menjauh darinya. Mereka takut dengan Tenryubito, lalu datang kakak Shirahoshi dengan penuh marah untuk membantunya. Orang lain memperingatkan dia agar jangan lakukan itu. Itu akan membuat kehancuran di kerajaannya. Fukaboshi terlihat tidak peduli, dia berkata, maafkan kami Shirahoshi, kami hanya melihat sejenak. Ayo pulang dan jangan pernah kembali ke tempat busuk ini. Ketika Fukaboshi dan saudara lainnya pergi untuk menyelamatkan Shirahoshi dan mencoba menyerang Tenryubito, Carlos merintahkan Kuma untuk menyerang atau menembakkan laser ke arah mereka agar mereka tidak mendekati dia. Tetapi mereka bisa menghindari serangan laser itu. Fukaboshi berkata, Panglima Perang Bartholomew Kuma benar-benar menyedihkan untuk melihat seberapa jauh Anda telah jatuh. Tapi kita tidak bisa berhenti sekarang. Ayo lakukan, Ryuboshi Manboshi. Carlos berteriak kepada Kuma untuk menghabisi mereka. Sementara Sai dan Leo tidak bisa menahan diri. Sai berkata, hei Myosgar, aku bisa pukul dia kan? Myosgar berkata, aku akan mengambil tanggung jawab penuh. Dia langsung ke depan menghalangi Fukaboshi agar bisa mengendalikan diri. Myosgar berkata, tapi royal seperti Anda harus menunjukkan pengendalian, Pangeran Fukaboshi. Carlos juga berkata, Myosgar, kau yang tadi mukulku, bunuh dia Kuma. Fukaboshi berkata, apa bedanya Myosgar? Kita tidak bisa hanya duduk dan biarkan dia perlakukan kecil kita seperti itu. Myosgar berkata, membebaskan lebih mudah bagi mereka. Mereka tidak punya negara untuk dipikirkan. Lalu tiba-tiba dari atas terlihat Sai dan Leo melompat, mereka akan menyerang Carlos secara bersamaan. Orang sekitar memperingatkan mereka jangan melakukan tindakan bodoh. Tapi mereka berdua tidak berhenti dan mereka berhasil melancarkan serangan tepat mengenai kepala Carlos. Kepala Carlos jadi hancur akibat serangan itu. Tidak banyak menunggu, Kuma langsung menyerang mereka berdua dengan lasernya. Tapi sebelum Kuma melepaskan serangannya, tiba-tiba dari bawah tanah Morley muncul tepat pada waktunya. Dia langsung memegang Kuma dari belakang. Morley berkata, berhenti Kuma-chan, kau tidak perlu mendengarkan perintah dari siapapun lagi. Ayo kita pulang. Karasu juga datang, dia berkata, Morley, aku telah dapat kuncinya dari Sabo. Morley menjawab, oke, Karasu, ayo kita kembali. Sedangkan ayah dari Carlos kaget melihat anaknya. Dia berkata, lihat, mereka membantai anakku. Kembali ke dalam kastil Pangea. Gorose berkata, Imusama, Raja Kobra masih hadir. Kobra masang wajah yang terkejut karena singgasana yang kosong ternyata ada seseorang yang duduk di singgasananya. Imusama hanya merespon dengan mengatakan, Lily. Berakhir chapter kali ini. Untuk minggu depan, libur. Di chapter ini kita melihat bagaimana Kuma diselamatkan dan juga salah satu armada Mugiwara no Luffy yaitu Sai dan Leo menghabisi Tenryubito Carlos karena mereka tidak bisa menahan lagi melihat Shirahoshi ditangkap. Kejadian ini secara tidak langsung armada Mugiwara no Luffy menyatakan perang atau menantang langsung Tenryubito. Karena ayah dari Carlos melihat anaknya dihabisi oleh mereka berdua. Kemungkinan ayah Carlos akan menyalahkan armada Luffy tersebut atau revolusioner, tergantung bagaimana pandangannya. Sementara Cobra ingin tahu Raja Alabasta di masa lalu, yaitu pada zaman di mana 20 kerajaan bersatu untuk mengalahkan Joy Boy. Dia adalah Ratu Lily.
Siapakah Ratu Lili ini? Mengapa dia menghilang secara misterius setelah kejadian itu? Jika dipikir-pikir, nama Lili ada juga pada pulau yang ditinggali oleh Ratu Bajak Laut Hancock. Pulau itu juga disebut Amazon Lily. Pasti ada kaitannya mengapa pulau itu disebut Amazon Lily. Yang jadi masalahnya, mengapa Ratu Lili menghilang. Dan sampai di sini dulu untuk review manga One Piece. Terima kasih buat kalian udah nonton setia di channel ini. Sampai jumpa, terima kasih.